Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Novresia BP 1901072015 akan membahas tentang manajemen kas. Table of content manajemen kas atau materi yang akan dibahas dalam manajemen kas. Yang pertama, pengertian kas. Pengertian kas mencakup pengertian manajemen kas. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kas. Ruang lingkupnya mencakup pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Yang ketiga, budget kas dan tujuan penyusunannya. Yang keempat, pentingnya manajemen kas. Yang pertama kita bahas pengertian kas. Pengertian kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuidasinya, di mana kas harus dikelola dengan baik agar jumlah kas tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu rendah. Jumlah kas yang terlalu besar dan terlalu rendah tidak akan menguntungkan dan tidak efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya, tidak terlalu banyak namun tidak juga terlalu sedikit. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kas. Ruang lingkup manajemen kas meliputi yang pertama kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Jumlah kas ideal yang diperlukan perusahaan hingga kini belum terstandarisasi. Meski demikian, terdapat pedoman untuk menentukan jumlah kas perusahaan. Menurut H.G. Goodman, bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan yang well financed sebaiknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva lancar. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun turning antara kas inflow dengan kas outflow. Dalam suatu perusahaan berarti bahwa pengeluaran kas baik mengenai jumlahnya maupun mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan bersih kas yang besar. Yang kedua, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas. Perusahaan perlu membuat perkiraan atas estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaan. Apabila aliran kas senyatanya selalu sesuai dengan estimasinya, maka perusahaan tersebut tidak menghadapi kesukaran likuiditas. Bagi perusahaan, ini tidak perlu mempertahankan adanya persediaan besi kas yang besar. Yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Apabila pimpinan suatu perusahaan telah berhasil dapat membina hubungan yang baik dengan bank, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan kredit dalam menghadapi kesukaran finansialnya, baik yang disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak diduga maupun yang dapat diduga sebelumnya. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Pertama, kebutuhan kas untuk transaksi. Motif diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi, yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar dari luar usaha pokok dan membeli efek. Yang ketiga, budget kas dan tujuan penyusunannya. Menurut Mashud 1986.2172 dan Gunawan 1988.26, budget merupakan suatu rencana yang terorganisasi dan menyeluruh yang dinyatakan dalam suatuan uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu di waktu yang akan datang
yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab. Manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Yang kedua, sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. Yang keempat, sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijakan dalam metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk mencapai tujuan perusahaan. Di mana secara umum tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi. Anggaran akan menurun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dasarnya budget kas. Yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, pembelian aktiva tetap, dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya, pentingnya manajemen kas. Manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi atau ROI dengan cara yang pertama, meningkatkan kontribusi laba dari kas, yang kedua, mengurangi jumlah investasi yang terkait pada kas. Cara untuk meningkatkan produktivitas kas dalam rangka kontribusinya terhadap laba investasi menurut Kusrianto 1983.2.161. Adapun caranya yaitu pertama, penarikan uang tunai seharusnya dilakukan secepatnya. Yang kedua, melakukan sistem peramalan kas untuk mengurangi besarnya cadangan pengamanan dan meningkatkan peluang untuk memainkan kas mengambang. Yang ketiga, memainkan kas mengambang dengan memperkecil waktu mengganggur uang tunai yang tersedia di bank. PT Dewi Dewa menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan dalam tahun 2010 sebagai berikut. Dapat disusun budget kas untuk tahap pertama yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasinya perusahaan seperti yang tertera pada tabel berikut. Dari estimasi penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional sebagaimana tampak dalam skedul, selama 6 bulan mendatang perusahaan akan dalam keadaan liquid dalam bulan Januari dari Februari. Sedangkan untuk bulan-bulan lainnya keadaannya likuidasi cukup baik. Berhubung dengan hal itu, maka perlu dilakukan transaksi finansial untuk dapat menutupi defisit untuk bulan beserta menentukan waktu pembayaran kembalinya kredit pembayaran bunganya. Untuk keperluan itu, kita perlu menyusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga. Untuk keperluan penyusunan skedul tersebut diperlukan tambahan data sebagai berikut. Estimasi saldo kas pada akhir bulan Desember 2009 sebesar 100 juta. Persediaan bersih kas ditetapkan sebesar 500.000. Pinjaman dari bank diterima pada permulaan bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran kembali utang dilakukan pada permulaan bulan. Bunga bank ditetapkan sebesar 2% per bulan. Jumlah kredit yang diminta dari bank untuk bulan Januari sebesar 3.600.000 dan untuk bulan Februari sebesar 3.300.000. Pembayaran kembali kredit tersebut sebagian akan dilakukan pada permulaan bulan April sebesar 2 juta dan sisanya sebesar 4.900.000 dibayar pada permulaan bulan Mei 2010.
Dari data tersebut dapat disusun skedul penerimaan dan pengeluaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi finansial seperti tabel yang ada pada gambar. Sebagai tahap terakhir dalam penyusunan budget kas tersebut adalah penyusunan budget kad final yang merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran keseluruhan. Jadi, pada tabel estimasi penerimaan dan pengeluaran keseluruhan, saldo kas akhir bulan pada bulan Januari 528.000, bulan Februari 690.000, Maret 2.552.000, April 5.454.000, Mei 1.554.000, dan Juni 2.994.000. Sekian presentasi saya tentang manajemen kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.